Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton setia, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Malam ini, izinkan saya mengajak kalian menyusuri sebuah kisah dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kisah yang tidak pernah tercatat di buku sejarah, tapi hidup dari bisikan mulut ke mulut warga pasar. Cerita tentang seorang penjual jamu yang selalu manjur, dijual hanya pada malam hari, namun tak seorang pun pernah melihatnya menuang air. Kisah ini bukan tentang ramuan, bukan pula tentang penyakit, melainkan tentang apa yang diminum manusia dan apa yang dikorbankan oleh tanah. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini pelan-pelan akan terasa dekat. Pasar Wage di Desa Kalirijo, Kabupaten Banyumas biasanya ramai sejak fajar. Suara ayam, roda gerobak, dan teriakan pedagang sayur menjadi alarm alami warga desa. Tapi begitu matahari condong ke barat, pasar itu berubah. Lapak-lapak mulai ditutup, terpal dilipat, meja kayu diseret. Bau sayur segar berganti dengan aroma tanah basah dan sisa darah ayam potong. Menjelang maghrib, hanya tersisa lorong-lorong kosong dan lampu kuning yang redup. Namun di ujung timur pasar, dekat bekas gudang beras tua, ada satu lapak yang justru baru hidup ketika yang lain mati. Lapak jamu. Tidak besar, tidak mencolok, hanya meja kayu tua, rak sederhana, dan beberapa botol kaca berisi cairan gelap. Penjualnya seorang perempuan paruh baya. Tubuhnya kecil, rambutnya disanggul rapi. Pakaiannya selalu kebaya lusuh warna coklat tua, seolah warna itu sudah menyatu dengan kulitnya. Warga memanggilnya Mbok Sari. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tak ada yang ingat kapan pertama kali ia datang. Yang orang tahu hanya satu. Sejak Mbok Sari berjualan, pasar malam tidak pernah benar-benar sepi. Malam pertama Mbok Sari membuka lapaknya, hanya dua orang yang berani mendekat. Salah satunya Pak Wiryo, tukang angkut pasar yang sudah bertahun-tahun mengeluh sakit pinggang. "Mbok, jamunya apa?" tanya Pak Wiryo setengah ragu. Mbok Sari mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sayu, tapi tatapannya tajam. "Sakitnya di bawah, tapi asalnya dari lelah lama," jawabnya pelan. Pak Wiryo terdiam. Ia tidak pernah mengatakan keluhannya pada siapapun. Mbok Sari mengambil satu botol kaca. Cairannya berwarna hitam kecoklatan. Ia menuangkannya ke gelas, tanpa suara. Pak Wiryo mengerutkan kening. Tidak ada bunyi air, tidak ada tetesan, seolah cairan itu muncul begitu saja di dalam gelas. "Minum pelan-pelan," kata Mbok Sari. "Jangan disisakan." Esok paginya, Pak Wiryo datang ke pasar dengan langkah ringan. "Sakitnya hilang," katanya pada pedagang lain, "padahal sudah bertahun-tahun." Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke pos ronda, dari ladang ke rumah-rumah kayu di pinggir sawah. Dan sejak itu, setiap malam setelah maghrib, orang-orang mulai menunggu satu hal. Lampu kecil di ujung pasar menyala. Mbok Sari selalu datang sendirian, tidak pernah membawa jerigen, tidak pernah terlihat mengambil air dari sumur umum di dekat los ikan, tidak pernah membeli air kemasan. Botol-botol jamunya selalu penuh. Seorang pedagang tahu bernama Bulastri pernah memperhatikan dari jauh. "Mas, sampean pernah lihat Mbok Sari bawa air?" bisiknya ke suaminya. Suaminya menggeleng. "Lah wong lapaknya kecil begitu, wong dia cuma duduk." Bulastri menelan ludah. "Soalnya jamu kan pasti pakai air." Sejak malam itu Bulastri selalu memilih lapak lain jika ingin lewat. Ia merasa setiap kali mendekati meja Mbok Sari, hawa di sekitarnya lebih dingin. Malam-malam di pasar Wage berubah. Lampu pasar yang redup membuat bayangan Mbok Sari terlihat lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Kadang bayangan itu bergerak lebih dulu sebelum Mbok Sari mengangkat tangan. Jika angin malam bertiup, bau jamu menyebar. Bukan bau jahe atau kunyit, melainkan aroma pahit yang menusuk, bercampur tanah basah dan besi karat. Beberapa orang mengeluh mual, tapi anehnya, yang sakit justru merasa lebih baik setelah minum jamu itu. Seorang ibu muda pernah berbisik pada temannya, "Minumnya pahit banget, tapi rasanya kayak ditarik dari dalam."
Yang membuat warga benar-benar gelisah bukan jamunya, melainkan kebiasaan Mbok Sari. Ia selalu berbicara pelan, seolah tidak ingin didengar terlalu banyak orang. Kadang bibirnya bergerak tanpa suara, seolah sedang menjawab pertanyaan yang tak terdengar. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Raka sedang menunggu temannya di pasar. Ia duduk di bangku kayu, tak jauh dari lapak Mbok Sari. Ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Mbok Sari menunduk ke bawah meja. "Sebentar, sabar," gumamnya. Raka yakin tidak ada siapapun di sana. "Mbok?" tanya Raka memberanikan diri. Mbok Sari mendongak, matanya tengkung. "Kamu dengar?" tanyanya balik. "Dengar apa, Mbok?" Mbok Sari menyenyum tipis. Kalau belum waktunya, memang tidak. Malam semakin larut, pasar makin sepi. Tapi lapak jamu itu justru terasa lebih hidup, seolah ada sesuatu yang terbangun setiap kali botol dibuka. Tak pernah ada sisa jamu, tak pernah ada air cucian, tak pernah ada tetesan di lantai. Semua bersih, terlalu bersih. Dan sejak malam itu, Raka mulai memperhatikan satu hal kecil yang luput dari perhatian orang lain. Setiap Mbok Sari menuang jamu, tanah di bawah mejanya selalu tampak lebih gelap, seperti lembab. Padahal lantai pasar itu kering. Sejak malam itu, nama Mbok Sari semakin sering disebut di desa Kalirejo. Bukan hanya oleh orang pasar, tapi juga oleh warga dusun-dusun sekitar yang biasanya jarang keluar malam. Awalnya, mereka datang dengan ragu, berdiri agak jauh dari lapak, melihat-lihat dulu. Namun begitu melihat orang yang sebelumnya sakit berat bisa berjalan normal keesokan harinya, rasa takut perlahan dikalahkan oleh harapan. Satu persatu mereka mendekat. Mbok Sari tidak pernah menawarkan dagangan. Ia hanya duduk diam di balik meja kayu tuanya. Tangannya terlipat di pangkuan. Tatapannya lurus ke depan, seperti sudah tahu siapa yang akan datang malam itu. Dan anehnya, ia selalu tahu. Suatu malam, seorang lelaki setengah baya bernama Pak Sastro datang dengan wajah pucat. Ia dikenal sebagai penjaga sawah di pinggir desa. Sudah berhari-hari, ia mengeluh badannya panas dingin, tapi mantri desa tak menemukan apapun. Begitu Pak Sastro berdiri di depan lapak, Mbok Sari langsung berdiri. "Anginnya sudah turun ke tulang," katanya pelan. "Anginnya sudah turun ke tulang." Pak Sastro terkejut. "Saya belum bilang apa-apa, Mbok." Mbok Sari tidak menjawab. Ia hanya mengambil botol kecil berwarna kehijauan. Cairannya terlihat lebih kental dari yang lain. Ia menuang ke gelas. Sekali lagi, tanpa suara. Pak Sastro menelan ludah. "Ini diminum semua, Mbok." "Jangan ada yang tersisa," jawab Mbok Sari. "Kalau masih ingin pulang dengan langkah sendiri." Kalimat itu membuat Pak Sastro bergidik, namun ia tetap meminum jamu itu sampai habis. Rasa pahitnya luar biasa, seperti tanah yang direndam semalaman. Malam itu juga, tubuh Pak Sastro berkeringat deras, namun esok paginya ia bangun dengan tubuh ringan, seolah beban di dadanya menghilang. Sejak saat itu, kepercayaan orang-orang kepada Mbok Sari semakin kuat. Yang aneh, jamu Mbok Sari tidak pernah sama, meski keluhannya serupa. Untuk sakit kepala, ada jamu berwarna coklat keruh. Untuk perut melilit, cairannya kehitaman. Untuk rasa berat di dada, warnanya kemerahan, hampir seperti karat. Mbok Sari tidak pernah bertanya panjang, tidak pernah mencatat, tidak pernah menimbang bahan. Seolah tubuh setiap orang sudah dibaca sejak mereka melangkah masuk ke lorong pasar. Seorang ibu tua pernah bertanya, "Mbok, jamunya pakai apa?" Mbok Sari hanya tersenyum tipis. Yang dibutuhkan, tidak lebih. Namun semakin banyak orang yang sembuh, semakin banyak pula kejanggalan kecil yang mulai diperhatikan. Bu Lastri, pedagang tahu, mulai sadar bahwa botol-botol Mbok Sari tidak pernah kosong. Padahal setiap malam ada belasan orang minum jamu. Ia pernah memperhatikan dari dekat. Setelah pelanggan pergi, Mbok Sari hanya menutup botol dan meletakkannya kembali ke rak. Tidak pernah mengganti, tidak pernah menuang ulang. "Mas,
Botolnya kok nggak habis-habis ya? Bisik Bu Lastri pada Pak Wiryo. Pak Wiryo mengangkat bahu. Yang penting jamunya manjur. Namun Bu Lastri tidak bisa menghilangkan rasa tidak enak di dadanya. Hal lain yang membuat warga mulai gelisah adalah waktu minum jamu. Mbok Sari selalu memberi pesan yang sama. Minum sebelum ayam berkokok. Jangan dibagi, jangan dibuang. Jika ada yang bertanya kenapa, jawabannya hanya satu, supaya tidak kembali. Kata kembali itu sering membuat orang terdiam. Raka, pemuda desa yang sejak awal memperhatikan Mbok Sari, mulai sering duduk tidak jauh dari lapak jamu. Ia berpura-pura menunggu teman atau membantu pedagang lain, padahal matanya terus mengawasi. Ia memperhatikan tangan Mbok Sari. Tangan itu kasar, kukunya pendek, namun ada satu hal yang aneh. Kulit telapak tangannya selalu tampak basah meski udara malam kering. Suatu malam, Raka memberanikan diri membeli jamu meski ia tidak merasa sakit. "Saya cuma capek, Mbok," katanya. Mbok Sari menatap lama. "Capekmu bukan dari badan." Raka tercekak. "Maksudnya?" Mbok Sari menghela nafas pelan. "Ada yang ikut pulang ke rumahmu." Raka merasa tengkuknya dingin. Apa itu berbahaya? "Kalau tidak diminum, iya," jawab Mbok Sari singkat. Ia mengambil botol berwarna gelap. Bau jamunya berbeda, lebih menyengat seperti lumpur sawah yang lama tak terkena sinar. Raka hampir mundur, namun rasa penasaran mengalahkan takut. Ia minum. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Saat jamu itu turun ke tenggorokan, ia merasa seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari dadanya. Bukan rasa sakit, tapi tekanan, seolah nafasnya selama ini tertahan. Ia terbatuk. "Kamu akan mimpi," kata Mbok Sari. "Jangan ditanya, jangan dibuka." "Mimpi apa, Mbok?" Mbok Sari tidak menjawab. Ia hanya duduk kembali menunduk ke bawah meja. Malam itu juga, Raka benar-benar mimpi. Ia bermimpi berdiri di pasar yang sama, tapi tanpa lampu. Tanahnya basah, bau jamu bercampur amis memenuhi udara. Di ujung pasar, ia melihat Mbok Sari berdiri di dekat lubang besar yang menganga. Dari dalam lubang itu, ada suara orang mengerang pelan. Saat Raka terbangun, tubuhnya dingin, bajunya basah dengan keringat. Namun anehnya, rasa berat di dadanya yang sering muncul sejak kecil hilang. Ia sadar, jamu itu memang bekerja. Terlalu bekerja. Seiring waktu, Mbok Sari semakin jarang berbicara. Namun jika berbicara, ucapannya semakin menusuk. Ia pernah berkata pada seorang pemuda, "Kalau tidak diobati sekarang, kamu akan jadi alasan orang lain sakit." Pada seorang ibu, yang kamu rasakan bukan penyakitmu, itu titipan. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Yang paling membuat orang pasar resah adalah satu kejadian kecil. Suatu malam, seorang anak kecil mengikuti ibunya membeli jamu. Anak itu menunjuk ke bawah meja Mbok Sari. "Ibu, kok ada tangan?" Ibunya langsung menutup mulut anak itu. "Diam." Mbok Sari mengangkat wajahnya perlahan. "Dia bisa lihat," katanya datar. Sejak malam itu, ibu tersebut tidak pernah kembali ke pasar malam. Meski kejanggalan makin terasa, orang-orang tetap datang. Karena jamu Mbok Sari selalu tepat sasaran, selalu menyembuhkan, selalu menyelesaikan sesuatu. Namun di balik semua kesembuhan itu, pasar Waje mulai terasa berbeda. Setiap malam, tanah di sekitar lapak Mbok Sari semakin lembab. Bau jamu semakin pekat dan beberapa orang mulai mendengar suara samar, seperti cairan yang disedot dari dalam bumi. Sejak jamu Mbok Sari semakin dikenal, pasar Wage tidak lagi terasa seperti pasar biasa. Terutama setelah matahari tenggelam dan azan maghrib menggema dari surau kecil di sisi barat desa. Begitu azan selesai, suasana berubah. Lapak-lapak lain mulai menutup kain. Pedagang sayur dan daging bergegas pulang. Mereka tidak ingin berlama-lama, bukan karena takut gelap, tapi karena ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan jika berada terlalu lama di pasar setelah maghrib. Namun,
Di saat yang sama, di ujung timur pasar, lampu kecil di lapak Mbok Sari selalu menyala. Cahayanya redup, kekuningan, tapi cukup untuk membuat bayangan di sekitarnya terlihat aneh. Terutama bayangan Mbok Sari sendiri. Bayangan itu selalu tampak lebih tinggi, lebih kurus, dan kadang bergerak sedikit terlambat dari gerakan aslinya. Raka semakin sering memperhatikan hal itu. Malam itu, angin tidak bertiup, tapi bau jamu menyebar lebih kuat dari biasanya. Aroma pahit bercampur tanah basah menusuk hidung, seolah berasal dari dalam tanah pasar, bukan dari botol-botol kaca. Raka duduk di bangku kayu dekat los kosong. Dari tempatnya, ia bisa melihat telapak Mbok Sari dengan jelas. Mbok Sari duduk diam, tangannya terlipat, matanya terpejam setengah. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua datang terpincang-pincang. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Mbok," suaranya gemetar. "Saya nggak bisa tidur 3 malam." Mbok Sari membuka mata. "Karena kamu dipanggil," katanya pelan. Lelaki itu menelan ludah. "Dipanggil siapa, Mbok?" Mbok Sari berdiri. Ia mengambil botol kecil berwarna kehitaman, lebih gelap dari biasanya. "Yang kamu injak tapi tidak pernah kamu sapa." Ia menuang jamu itu, lagi-lagi, tanpa suara. Lelaki tua itu meminumnya dengan tangan bergetar. "Kalau nanti dengar suara di luar rumah," kata Mbok Sari, "jangan dibuka. Itu bukan kamu yang dipanggil." Lelaki itu mengangguk cepat, lalu pergi tanpa menoleh. Setelah pelanggan itu pergi, Mbok Sari tidak langsung duduk kembali. Ia berdiri lama di depan lapaknya. Matanya menatap lorong pasar yang gelap. Lalu, ia berbicara. "Pelan," katanya. "Masih ada orang." Raka tertegun. Tidak ada siapapun di hadapannya. Namun Mbok Sari menunduk ke bawah meja, seperti sedang menatap seseorang yang duduk di lantai. "Kamu dengar sendiri," lanjutnya lirih. "Belum waktunya." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia yakin betul Mbok Sari tidak berbicara padanya. Beberapa pedagang yang belum pulang memperhatikan hal serupa. Bu Lastri yang sedang merapikan sisa dagangan tahu berbisik pada temannya. "Dia itu ngomong sama siapa sih?" Temannya mengeleng pelan. "Jangan dilihat lama-lama, nanti ke bawah." Bu Lastri menelan ludah. Sejak malam itu, ia selalu memalingkan wajah jika Mbok Sari mulai berbicara sendiri. Yang paling mengganggu adalah suara. Semakin malam ketika pasar hampir kosong, terdengar bunyi samar dari arah lapak jamu. Bukan suara langkah, bukan suara angin. Seperti air yang ditarik perlahan. Suara itu tidak keras, bahkan hampir tak terdengar. Tapi cukup membuat dada terasa sesak jika didengar terlalu lama. Raka mencoba mendekat. Semakin dekat ke lapak Mbok Sari, semakin jelas suara itu. Seperti cairan kental yang mengalir dari bawah tanah, naik ke permukaan. Raka menunduk. Lantai pasar di bawah meja Mbok Sari terlihat lebih gelap, lembab, seolah tanah di bawahnya tidak pernah kering. Padahal hujan terakhir turun 2 hari lalu. Suatu malam, kejadian yang membuat pasar benar-benar berubah terjadi. Seorang ibu muda datang membawa anaknya yang masih berusia sekitar 6 tahun. Anak itu tampak lemas, wajahnya pucat. "Anak saya sering nangis malam, Mbok," kata sang ibu. Katanya lihat orang berdiri di pojok kamar. Mbok Sari menatap anak itu lama. "Dia belum bisa tutup buta batinnya," katanya. Anak kecil itu menoleh ke bawah meja. "Bu, kok di situ banyak orang duduk?" Wajah ibunya langsung pucat. "Diam, Nak." Mbok Sari menghela nafas panjang. Dia lihat karena mereka haus. "Haus apa, Mbok?" "Haus disapa," jawab Mbok Sari. Ia menuang jamu yang sangat kental, warnanya hampir hitam pekat. "Minumkan setengah saja, sisanya biar saya yang urus." Anak itu meminum jamu itu perlahan, matanya terpejam, lalu tertidur di pangkuan ibunya. Setelah ibu dan anak itu pergi, Mbok Sari mengambil sisa jamu di gelas. Ia tidak meminumnya. Ia menunduk ke bawah meja, lalu menuangkan cairan itu ke lantai. Pertama kalinya, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Lantai pasar di bawah meja Mbok Sari terlihat lebih gelap, lembab, seolah tanah di bawahnya tidak pernah kering. Padahal, hujan terakhir turun 2 hari lalu. Sejak malam itu, pasar Wage setelah maghrib berubah menjadi tempat yang dihindari.
Pedagang memilih pulang lebih cepat. Anak-anak dilarang bermain di sekitar pasar saat senja. Bahkan azan dari surau terdengar lebih cepat dari biasanya, seolah ingin mengusir sesuatu. Namun Mbok Sari tetap datang. Sendirian, tenang, seolah pasar itu adalah rumahnya. Raka semakin gelisah. Ia merasa jamu yang diminumnya dulu memang membuat tubuhnya lebih ringan. Tapi sejak itu, tidurnya sering terganggu mimpi yang sama. Pasar gelap, tanah basah, lubang besar di ujung pasar, dan Mbok Sari berdiri di sana, berbicara pada sesuatu di dalam tanah. Suatu malam, Raka memberanikan diri mendekat lagi. "Mbok," katanya pelan. Mbok Sari tidak menoleh. "Kamu belum seharusnya di sini," jawab Mbok Sari. "Mbok ambil air dari mana?" tanya Raka akhirnya. Mbok Sari terdiam lama. Lalu ia berkata dengan suara sangat lirih, "Saya tidak mengambil air." Raka menelan ludah. "Lalu apa yang Mbok tuang ke gelas?" Mbok Sari akhirnya menoleh. Matanya tampak sangat lelah. Yang sudah lama tertahan. Kalau tidak dikeluarkan, mereka akan keluar sendiri. Angin malam tiba-tiba berhembus dingin. Lampu kecil di lapak berkedip. Dari bawah meja terdengar suara lirih, seperti banyak orang menghela nafas bersamaan. Di malam ketika Raka akhirnya sadar bahwa Mbok Sari bukan sekedar penjual jamu. Ia adalah penjaga keseimbangan di tempat yang sejak lama menimbun terlalu banyak hal yang seharusnya tidak pernah dilupakan. Dan di balik semua itu, ada satu lokasi yang terus memanggil, lahan kosong di belakang pasar. Sejak percakapan malam itu, Raka tidak pernah bisa memandang pasar Wage dengan cara yang sama. Setiap kali melintas di siang hari, tempat itu tampak biasa saja. Los sayur, lapak daging, lantai semen yang retak-retak. Tidak ada yang aneh. Namun begitu matahari turun dan bayangan memanjang, Raka tahu pasar itu menyimpan wajah lain. Dan wajah itu mulai memanggilnya. Raka mulai memperhatikan kebiasaan Mbok Sari dengan lebih seksama. Ia mencatat waktunya datang, waktunya berjualan, hingga waktunya membereskan lapak. Selama beberapa malam, Mbok Sari selalu melakukan hal yang sama. Ia datang sendirian, ia membuka lapak, ia melayani orang, dan ketika pasar benar-benar sepi, ia tidak langsung pulang. Ia selalu menunggu. Menunggu sampai suara pasar benar-benar mati. Malam itu Raka memutuskan mengikuti Mbok Sari. Langit gelap tanpa bulan, angin hampir tidak bergerak. Bau jamu terasa lebih berat dari biasanya, seolah menempel di hidung. Mbok Sari merapikan botol-botolnya satu persatu. Tangannya gemetar halus, bukan karena lelah, tapi seperti menahan sesuatu. Setelah botol terakhir disimpan, ia berdiri. Tidak langsung pergi. Ia menoleh ke lorong pasar yang gelap. "Kamu masih di sini," katanya pelan. Jantung Raka berdegup kencang. Ia berdiri di balik tiang los kosong. "Saya cuma mau pulang, Mbok," jawab Raka, mencoba tenang. Mbok Sari tidak tersenyum. "Kalau sudah lihat terlalu banyak, pulang itu bukan lagi pilihan," katanya. Ia lalu melangkah pergi. Raka ragu sejenak, tapi langkah Mbok Sari terasa seperti menariknya. Tanpa sadar, ia mengikuti dari jarak aman. Mbok Sari tidak menuju jalan desa. Ia berjalan ke arah belakang pasar, ke area yang jarang dilewati orang, bahkan di siang hari. Di sana terdapat lahan kosong. Tanahnya tidak ditumbuhi rumput. Warnanya lebih gelap dari sekitarnya, seolah selalu basah, meski tak pernah hujan. Raka ingat cerita lama orang-orang desa tentang sebuah sumur tua di belakang pasar yang sudah lama ditutup tanah karena sering memakan korban. Anak-anak dilarang bermain di sana. Orang dewasa enggan membicarakannya. Dan kini, Mbok Sari berhenti tepat di tengah lahan itu. Ia berdiri diam, lama. Kemudian ia berlutut. Raka menahan nafas. Mbok Sari meletakkan telapak tangannya ke tanah. Matanya terpejam. Bibirnya bergerak pelan, seperti melafalkan sesuatu yang tidak terdengar. Tiba-tiba, bau yang sangat menyengat muncul. Bukan bau jamu, bukan bau tanah biasa. Bau busuk yang lembab.
Raka merasa mual, kepalanya pusing. Dari dalam tanah terdengar suara yang membuat kakinya lemas. Suara cairan, seperti sesuatu yang ditarik dari kedalaman bumi. Tanah di depan Mbok Sari mulai bergerak. Bukan longsor, bukan retak, tapi seperti tanah itu bernafas. Raka mundur selangkah tanpa sadar. Kakinya menginjak ranting kering. Krak. Mbok Sari membuka mata. "Sudah saya bilang, kamu belum waktunya tahu," katanya lirih, tanpa menoleh. Raka gemetar. "Mbok, itu apa?" Mbok Sari tidak tersenyum. "Itu yang kamu minum," jawabnya. Raka merasa tenggorokannya kering. "Jamu itu dari sini?" Mbok Sari menatapnya. Dalam gelap, wajahnya terlihat jauh lebih tua. "Air sumur biasa sudah lama tidak cukup," katanya. "Yang di bawah sini terlalu penuh." Raka menelan ludah. "Penuh apa, Mbok?" Mbok Sari tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke pinggir lahan kosong, menatap tanah itu lama. "Orang-orang yang tidak sempat pulang," katanya. "Yang tidak disapa, yang tidak dikubur dengan nama." Raka teringat mimpi-mimpinya, lubang besar, pasar gelap, bau jamu dan amis. "Sumur itu," suaranya hampir tak keluar, "masih ada." Mbok Sari mengangguk pelan. "Tidak bisa ditutup, hanya bisa ditenangkan." Angin tiba-tiba berhembus. Raka merasa udara di sekitarnya berat, seperti menekan dada. Dari bawah tanah terdengar suara lirih. Bukan jeritan, tapi rintihan panjang. Mbok Sari menghela nafas. "Mereka haus," katanya. "Kalau tidak diberi jalan, mereka akan naik sendiri." "Makanya Mbok jual jamu?" tanya Raka. "Jamu itu jalan keluar. Sedikit diambil, sedikit disalurkan, supaya tidak meluap." Raka merasa kakinya lemas. "Kalau Mbok berhenti?" Mbok Sari menatapnya lama. "Pasar ini akan meminum sendiri," katanya pelan. Malam itu Mbok Sari berjalan meninggalkan lahan kosong. Raka tidak berani mengikuti lebih jauh. Ia hanya berdiri terpaku, menatap tanah yang kembali diam. Namun sebelum Mbok Sari pergi jauh, ia berhenti. "Kamu jangan datang lagi ke sini," katanya tanpa menoleh. "Kalau kamu terlalu dekat, kamu bisa ditarik." "Ditarik kemana, Mbok?" Mbok Sari tidak menjawab. Ia melangkah pergi. Bayangannya memanjang dan menyatu dengan gelap. Sejak malam itu, Raka jatuh sakit. Bukan sakit biasa. Tubuhnya panas dingin. Dadanya terasa berat. Tidurnya gelisah. Ia bermimpi tentang sumur yang gelap, tentang tangan-tangan yang muncul dari tanah basah. Ibunya memanggil dukun desa. Tidak ada hasil. Mantri desa pun angkat tangan. Dalam mimpinya, Raka melihat Mbok Sari berdiri di tepi sumur. "Kamu ikut lihat," kata Mbok Sari. "Berarti kamu ikut jaga." Raka menahan nafas. Sementara itu di Pasar Wage, orang-orang mulai merasakan perubahan. Beberapa pelanggan Mbok Sari mengeluh mimpi aneh. Ada yang mendengar suara di bawah rumah. Ada yang merasa diikuti bayangan. Namun mereka juga sadar satu hal. Jika tidak minum jamu, rasa itu semakin kuat. Mbok Sari tetap berjualan, tetap tenang, seolah apa yang terjadi pada Raka bukan urusannya. Namun wajahnya kini tampak semakin pucat, dan botol-botol jamunya terlihat semakin gelap. Di titik ketika Raka akhirnya tahu dari mana asal air jamu itu, dan ketika ia sadar, Mbok Sari bukan hanya penjual jamu, ia adalah penjaga pintu, dan pintu itu mulai rapuh. Sejak sakitnya Raka, malam-malam di Pasar Wage terasa semakin pendek. Seolah waktu enggan berlama-lama di sana. Langit lebih cepat gelap, dan azan maghrib seperti datang lebih awal dari biasanya. Orang-orang mulai takut, tapi ketakutan itu tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka datang ke lapak Mbok Sari. Justru sebaliknya, semakin banyak yang merasa terganggu, semakin banyak pula yang mencari jamu. Mbok Sari kini tampak berbeda. Jika dulu ia duduk tegak dan tenang, sekarang bahunya sedikit membungkuk,
Wajahnya semakin pucat, seperti kurang tidur berhari-hari. Bibirnya sering tampak kebiruan, terutama ketika malam semakin larut. Namun botol-botol jamunya masih penuh, dan jamunya masih manjur. Suatu malam, hujan turun rintik-rintik. Pasar hampir kosong. Hanya ada beberapa orang yang sengaja datang mencari Mbok Sari. Di antara mereka ada Pak Lurah Kalirejo. Ia datang tanpa pengawal, memakai jaket tipis dan kopiah hitam. Wajahnya tegang, matanya cekung. "Mbok," katanya pelan, "saya tidak bisa tidur." Mbok Sari menatapnya lama. "Karena banyak yang ditahan," jawabnya singkat. Pak Lurah menelan ludah. "Kalau dibiarkan?" Mbok Sari mengambil botol berwarna merah gelap. Cairannya terlihat lebih kental dari biasanya. "Kalau dibiarkan," katanya sambil menuang, "desa ini akan menagih." Pak Lurah meminum jamu itu tanpa bertanya lagi. Setelahnya ia duduk lama di bangku kayu. Napasnya berat. "Saya salah?" tanyanya lirih. Mbok Sari tidak menjawab. Ia hanya menunduk ke bawah meja. Malam itu hanya 3 orang yang membeli jamu. Seorang perempuan yang mengaku sering mendengar suara bayi menangis di dapur. Seorang pemuda yang merasa selalu diikuti bayangan hitam. Dan Pak Lurah. Setelah pelanggan terakhir pergi, pasar Wage benar-benar sunyi. Tidak ada suara motor, tidak ada langkah kaki, bahkan jangkrik pun seakan diam. Hanya lampu kecil di lapak Mbok Sari yang masih menyala. Mbok Sari duduk sendirian, tangannya gemetar halus. Ia membuka satu botol jamu, menatap cairan gelap di dalamnya lama sekali. "Kita sudah hampir selesai," katanya pelan. Tidak jelas ia berbicara kepada siapa. Dari bawah meja terdengar suara lirih. Bukan suara kata-kata, tapi seperti desahan panjang, berat, bercampur banyak napas. Mbok Sari memejamkan mata. "Sabar," katanya. "Tidak bisa semuanya." Tangannya bergerak pelan, menuang sisa jamu ke gelas kecil. Namun kali ini ia tidak mengangkat gelas itu ke mulut. Ia berdiri. Langkahnya pelan, seperti orang yang menahan sakit di setiap sendi. Di kejauhan, Raka memperhatikan dari balik los kosong. Meski tubuhnya masih lemah, ia memaksakan diri datang ke pasar malam itu. Ada perasaan tidak enak yang terus menekan dadanya sejak sore, seolah sesuatu akan berakhir. Ia melihat Mbok Sari berdiri lama di depan lapaknya. "Mbok," katanya lirih. Mbok Sari menoleh. Tatapannya lembut tapi sangat lelah. "Kamu seharusnya di rumah," katanya. "Saya merasa ini malam terakhir," jawab Raka jujur. Mbok Sari tersenyum tipis. "Memang." Ia mulai merapikan lapak. Botol-botol diangkat satu persatu. Namun anehnya, setiap botol yang diangkat terasa semakin berat. Tangan Mbok Sari bergetar semakin hebat. "Biar saya bantu, Mbok," kata Raka. Mbok Sari mengeleng. "Kalau kamu pegang, kamu bisa ikut terbawa." "Terbawa kemana?" Mbok Sari berhenti, menatap Raka lama sekali. "Ke bawah," jawabnya pelan. Setelah botol terakhir disusun, Mbok Sari mematikan lampu kecil di lapaknya. Gelap. Untuk sesaat, pasar Wage terasa seperti lubang besar yang menelan cahaya. Kemudian, bau jamu menyebar sangat kuat, jauh lebih pekat dari biasanya. Raka sampai menutup hidung. "Mbok, baunya," katanya. "Itu sisa yang belum habis." Dari bawah lantai pasar, terdengar suara lirih, seperti banyak orang bergerak bersamaan. Mbok Sari melangkah menjauh dari lapaknya. Namun sebelum pergi, ia berhenti dan menatap meja kayu tua itu. "Terima kasih," katanya pelan. Raka merinding. "Mbok, besok masih jualan?" tanya Raka. Mbok Sari tersenyum, tapi senyum itu terasa sangat berat. Tidak semua penjaga bisa lama. Kalau terlalu lama, dia yang akan ditarik. "Terus siapa yang jaga?" tanya Raka panik. Mbok Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka, lama, seolah menimbang sesuatu. "Kamu jangan ke pasar malam lagi," katanya akhirnya. "Kalau bau jamu masih tercium, berarti belum selesai." Malam itu Mbok Sari pergi meninggalkan pasar Wage.
Tidak ada yang melihat kemana ia berjalan. Tidak ada suara langkah. Bahkan jangkrik pun seakan diam. Hanya lampu kecil di lapak Mbok Sari yang masih menyala. Raka duduk sendirian, tangannya gemetar halus. Ia membuka satu botol jamu, menatap cairan gelap di dalamnya lama sekali. Keesokan harinya, kabar cepat menyebar. Mbok Sari tidak ada, tidak di pasar, tidak di desa, tidak ada yang tahu rumahnya di mana. Lapaknya kosong, tapi setiap orang yang lewat masih bisa mencium bau jamu pahit yang menusuk. Dan sejak malam itu, orang-orang Kalirejo tahu satu hal, penjualan jamu telah berhenti, tapi apa yang ditahan belum sepenuhnya pergi. Hari-hari setelah kepergian Mbok Sari, terasa janggal bagi warga desa Kalirejo. Secara logika, pasar seharusnya kembali normal. Tidak ada lagi penjual jamu malam, tidak ada lagi lampu kecil di ujung timur, tidak ada lagi bau pahit yang menyengat hidung. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Lapak Mbok Sari memang kosong. Meja kayu tua itu masih berdiri di tempatnya, tanpa botol, tanpa rak, tanpa siapapun yang duduk di belakangnya. Tapi bau jamu tetap ada, bahkan semakin jelas. Setiap orang yang melewati ujung pasar itu akan berhenti sejenak, mengernyitkan dahi, lalu mempercepat langkah. Masih kecium ya? Iya, kayak baru dituangi. Padahal tidak ada siapa-siapa. Bu Lastri adalah orang pertama yang mencoba mengisi lapak itu. Ia berpikir sederhana. Pasar malam mulai sepi sejak Mbok Sari tidak berjualan. Jika ia membuka lapak tahu goreng di sana, mungkin pembeli akan kembali. Malam pertama, ia datang membawa meja lipat dan kompor kecil. Belum setengah jam, kepalanya mulai pusing. Baunya kok nggak hilang-hilang, gumamnya. Ia mengelap meja berkali-kali, menyiram lantai dengan air sabun. Namun setiap kali ia berdiri, bau jamu itu kembali naik, seperti keluar dari sela-sela tanah. Malam kedua, Bu Lastri bermimpi aneh. Ia bermimpi sedang menggoreng tahu, tapi minyak di wajan berubah menjadi cairan hitam. Dari dalam wajan, ada suara orang mengerang pelan. Pagi harinya, Bu Lastri jatuh sakit. Tubuhnya panas, bibirnya pucat. "Aku nggak mau jualan di situ lagi," katanya pada suaminya. "Kayak ada yang nggak suka." Lapak itu kembali kosong. Orang-orang mulai membicarakannya. Lapaknya Mbok Sari itu bukan lapak biasa. Dari dulu tempat itu memang berat. Dulu katanya di situ tempat buang orang. Cerita lama yang sempat terkubur mulai muncul kembali. Tentang pasar yang dibangun di atas tanah bekas kuburan darurat. Tentang sumur tua di belakang pasar. Tentang orang-orang yang hilang tanpa nama. Dan tentang seorang perempuan yang bertahun-tahun menenangkan sesuatu tanpa pernah meminta apapun. Raka semakin sering terbangun tengah malam. Sejak Mbok Sari menghilang, mimpinya berubah. Tidak lagi hanya melihat sumur dan tanah basah. Kini, ia mendengar suara yang lebih jelas. Suara memanggil, bukan namanya, tapi seperti orang-orang yang meminta giliran. "Capek, panas, keluar." Raka bangun dengan napas tersengal-sengal. Dadanya terasa berat lagi, seperti sebelum ia minum jamu Mbok Sari dulu. Ia tahu apa yang dulu ditahan mulai bergerak lagi. Suatu malam, Pak Wiryo datang ke rumah Raka. "Rak," katanya pelan, "kamu pernah dekat sama Mbok Sari kan?" Raka mengangguk. "Pasar sekarang beda, Pak," lanjut Pak Wiryo. "Orang-orang mulai dengar suara. Ada yang lihat bayangan di lantai. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab." Raka menelan ludah. "Bau jamu masih ada, Pak." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Setiap malam." Malam itu, Raka memberanikan diri kembali ke Pasar Wage. Pasar benar-benar sepi. Tidak ada pedagang malam. Tidak ada lampu selain satu lampu mati yang menggantung di ujung timur. Namun bau jamu terasa sangat kuat. Raka berdiri di depan lapak kosong itu.
Meja kayu tua tampak kusam, tapi bersih, terlalu bersih. Ia menunduk. Lantai pasar di bawah meja tampak lembab, seperti selalu basah meski tidak ada air. "Mbok," gumam Raka tanpa sadar. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa berat. Dari bawah lantai terdengar suara lirih. Bukan jeritan, bukan tangisan, tapi desahan panjang seperti banyak orang bernapas bersama. Raka mundur selangkah. "Tenang," katanya gemetar. "Saya cuma lewat." Namun bau jamu semakin pekat. Keesokan harinya, Pak Lurah mengumpulkan beberapa sesepuh desa. Mereka berdiskusi lama di balai desa. Suara mereka pelan, tapi wajah-wajah itu tegang. "Kalau dibiarkan, pasar bisa jadi pusatnya," kata salah seorang sesepuh. "Dulu Mbok Sari itu bukan penjual biasa." "Kalau dia tidak kembali?" tanya Pak Lurah. Sesepuh itu menghela napas panjang. Berarti sudah waktunya pasar ini menagih sesajen. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh semakin sering. Ada pedagang yang melihat bayangan duduk di lapak kosong. Ada anak kecil yang menunjuk ke ujung pasar sambil menangis. Ada orang yang jatuh sakit setelah lewat terlalu dekat. Namun yang paling menakutkan adalah satu hal. Bau jamu tidak bisa dihilangkan. Disiram air, dipel lantai, ditutup kain, tetap muncul. Seolah-olah bau itu bukan berasal dari permukaan, tapi dari dalam tanah. Raka mulai sadar sesuatu. Mbok Sari tidak benar-benar pergi. Ia hanya berhenti menahan. Dan kini pasar itu harus menanggung akibatnya. Suatu malam, saat Raka berdiri di depan lapak kosong itu, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Suara Mbok Sari. "Kamu dengar sekarang kan?" Raka membeku. "Mbok, tidak ada siapapun. Hanya orang yang pernah minum yang bisa dengar," lanjut suara itu pelan. "Karena kamu sudah terhubung." Raka menutup mata. "Apa yang harus saya lakukan, Mbok?" tanyanya lirih. Suara itu terdiam lama. "Jangan biarkan mereka naik semua. Kalau penuh, desa ini yang jadi wadah." Angin malam berhembus dingin, bau jamu semakin tajam. Di saat warga desa Kalirejo mulai sadar bahwa lapak itu memang kosong, tapi yang dijaga belum benar-benar pergi, dan di balik bau jamu yang tak pernah hilang, ada sesuatu yang sedang menunggu keputusan terakhir. Tidak ada malam yang benar-benar tenang setelah Mbok Sari pergi. Pasar Wage memang tetap buka di pagi hari, tetap ramai oleh sayur, ikan, dan tawar-menawar seperti biasa. Orang-orang berusaha hidup normal. Mereka tertawa, berbincang, dan berpura-pura lupa. Namun ketika matahari mulai turun, ketika bayangan los pasar memanjang dan udara berubah dingin, semua orang tahu pasar itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Bau jamu kini tidak hanya muncul di ujung pasar. Ia mulai tercium di lorong-lorong lain, tipis tapi jelas, seperti peringatan yang pelan tapi konsisten. Beberapa warga mulai jatuh sakit. Bukan sakit yang bisa dijelaskan, bukan demam biasa, bukan masuk angin. Mereka mengeluh mimpi yang sama, tanah basah, lorong gelap, dan suara napas panjang dari bawah kaki mereka. Pak Lurah akhirnya tidak bisa menunda lagi. Malam itu, ia mengumpulkan para sesepuh desa, Raka, dan beberapa orang pasar. Mereka berdiri di depan lapak kosong Mbok Sari, ditemani lampu Petromax yang cahayanya bergetar tertiup angin. "Kalau dibiarkan," kata Pak Lurah dengan suara berat, "pasar ini bisa jadi pusatnya." Sesepuh tertua Mbah Kromo menatap meja kayu tua itu lama sekali. "Dulu," katanya pelan, "tanah ini bukan pasar." Semua orang terdiam. Mbah Kromo mulai bercerita. Puluhan tahun lalu sebelum pasar Wage berdiri, tempat itu adalah lahan pembuangan. Bukan kuburan resmi, hanya tanah kosong untuk orang-orang yang meninggal tanpa keluarga, tanpa nama,
tanpa doa. Ada yang sakit keras, ada yang dibuang karena dianggap aib, ada yang mati kelaparan. Mereka dikubur seadanya, tanpa nisan, tanpa penanda. Dan di tengah lahan itu ada sumur tua, sumur yang dipakai untuk membilas, membuang, dan melupakan. Tanah ini tidak pernah kosong, kata Mbah Kromo, hanya ditutup ramai. Ketika pasar dibangun, sumur itu ditimbun, bukan disucikan, bukan didoakan, hanya ditutup tanah. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai muncul. Orang sakit tanpa sebab, bayangan di malam hari, bau tanah basah. Hingga suatu malam, datanglah Mbok Sari. Dia bukan datang, lanjut Mbah Kromo. Dia dipanggil. Raka menelan ludah. Berarti Mbok Sari memang penjaga. Mbah Kromo mengangguk pelan. Penjaga yang menyalurkan, supaya yang di bawah tidak naik bersama-sama. Semua orang saling pandang. Sekarang penjaganya pergi, kata Pak Lurah. Terus apa yang harus kita lakukan? Angin malam berembus lebih kencang. Bau jamu tiba-tiba menyengat. Lampu Petromax berkedip. Dari bawah meja lapak Mbok Sari terdengar suara lirih, seperti banyak orang menarik napas bersamaan. Raka merasa dadanya sesak. Mbok, gumamnya tanpa sadar. Dan untuk terakhir kalinya, suara itu muncul lagi. Kalian telat. Suara Mbok Sari terdengar pelan, serak, seolah datang dari dalam tanah. Semua orang membeku. Mbok Sari, bisik Pak Lurah. Saya sudah menahan terlalu lama. Sekarang giliran tanah yang minta diingat. Raka melangkah maju dengan gemetar. Mbok, apa yang harus kami lakukan? Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab. Jangan tutup lagi. Mbah Kromo mengangguk pelan, seperti sudah mengerti. Sumurnya harus dibuka, bukan untuk dipakai, tapi untuk disapa. Malam itu juga dengan penerangan seadanya, mereka menuju lahan kosong di belakang pasar, tempat yang selama ini dihindari. Tanahnya lembab, bau busuk samar tercium. Dengan tangan gemetar, beberapa lelaki mulai menggali. Tidak dalam, tidak lama. Tanah itu seolah ingin dibuka sendiri. Tak lama kemudian, terlihat bibir sumur tua. Batu-batunya hitam, berlumut, dan basah. Udara di sekitarnya langsung berubah dingin. Mbah Kromo duduk bersila, membaca doa pelan. Bukan doa panjang, hanya sapaan, hanya pengakuan. Kami tidak lupa, kami hanya terlalu lama menutup mata. Angin berhenti, dan dari dalam sumur terdengar suara napas panjang, lalu perlahan mereda. Di saat yang sama, di pasar Wage, bau jamu mulai berkurang. Tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi menusuk. Lapak Mbok Sari tetap kosong. Meja kayu tua itu akhirnya dipindahkan. Tanah di bawahnya dikeringkan, tapi tidak ditutup rapat. Orang-orang sepakat, tempat itu tidak akan dipakai lagi. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke pasar seorang diri. Ia berdiri di ujung timur, tempat Mbok Sari dulu duduk. Udara terasa lebih ringan. Namun ketika angin bertiup pelan, ia masih bisa mencium aroma jamu yang sangat tipis. Seperti sisa kenangan. Terima kasih, Mbok, katanya lirih. Dalam hati ia tahu, Mbok Sari tidak sepenuhnya pergi. Ia hanya berhenti menuang. Sejak saat itu, tidak ada lagi jamu yang dijual malam hari di pasar Wage. Tidak ada lagi lampu kecil di ujung pasar. Namun warga desa Kalirejo selalu mengingat satu pesan. Jika suatu malam bau jamu kembali tercium kuat, berarti ada yang kembali menutup dan tanah mulai menagih lagi. Dan di pasar itu, orang-orang percaya lapak Mbok Sari memang kosong, tapi penjaganya tidak pernah benar-benar hilang.